Papua adalah provinsi yang terletak di bagian paling timur Indonesia. Belahan timurnya merupakan negara Papua Nugini. Sebelumnya bernama Irian Jaya. Kota Jayapura adalah ibu kota Provinsi Papua. Wilayah ini memiliki luas 421.981 km persegi dan merupakan provinsi terbesar dan terluas pertama di Indonesia. Walaupun wilayahnya lebih 3 kali luas dari Pulau Jawa, namun sebagian besar daratannya, lebih dari 71%, masih berupa hutan belantara. Banyak wilayah di Papua yang sulit ditembus karena terdiri atas lembah-lembah yang curam, pegunungan tinggi, dan sebagian dari pegunungan tersebut diliputi oleh salju. Sekarang ini ada 234 bahasa di Papua, namun bahasa Indonesia yang diajarkan di sekolah-sekolah. Penduduk Papua berjumlah sekitar 4,55 juta jiwa di tahun 2021 dan sekitar 304.000 jiwa berada di kota Jayapura. Meskipun Papua kaya akan sumber daya alamnya, namun Papua masih bergantung pada tambang Freeport yang berlokasi di Mimika, bagian Provinsi Papua Tengah. Ibu kota Kabupaten Mimika terletak di kota Timika. Penduduk Mimika dan Timika sekitar 312.000 jiwa. Sejak berdirinya tahun 1966, PT Freeport Indonesia melakukan eksplorasi biji tembaga, emas, dan perak. Wilayah ini memiliki tambang emas terbesar di dunia. Tempat wisata Papua termasuk Taman Nasional Lawrence yang luasnya sebesar 2,4 juta hektar. Di taman ini terdapat banyak tanaman asli, hewan, dan budaya. Taman Nasional Wasur yang terletak di Kabupaten Merauke. Di Kabupaten Manokwari ada juga gua dengan kedalaman sekitar 2.000 meter. Sedangkan di Timika ada Kuala Kencana. Di wilayah Papua Barat, ibu kotanya Manokwari. Penduduk di Papua Barat berjumlah sekitar 1,14 juta jiwa, di mana sekitar 192.000 jiwa berada di Manokwari dan di Sorong penduduknya sekitar 119.000 jiwa. Komoditas unggulan kota Sorong adalah di sektor perkebunan berupa kakao, kelapa, dan cengkih. Kepulauan Raja Ampat bagian dari Papua Barat memiliki penghasilan mutiara dan rumput laut, sedangkan di Sorong merupakan penghasil minyak utama di Indonesia. Kuliner khas Papua berupa papeda. Ini adalah bubur sagu yang disajikan dengan ikan dan makanan lain. Papeda bertekstur lengket dengan rasa tawar. Papeda dari bahan dasar sagu diolah dengan berbagai cara. Sagu dibakar, sagu lempeng, dan sagu bola. Selain papeda, ada sayur ganemo. Dari daun melinjo muda ditumis dengan bunga pepaya muda dan cabai, udang selingkuh, ulat sagu, dan ikan bakar. Oleh-olehnya, sarang semut, keripik keladi, sagu lempeng, abon gulung, kue lontar, martabak sagu, dan kue bagea. Presiden kita, Bapak Jokowi, memberikan perhatian khusus sehingga saat ini dapat terlaksana kegiatan olahraga PON ke-20 di Papua. Kondisi sebelumnya, masyarakat Papua dalam golongan miskin, tertinggal, dan terisolir. Ada banyak bantuan dari pemerintah dan misionaris, sehingga masyarakatnya tertolong dalam pemenuhan kebutuhan sehari-harinya. Pada pemerintahan Presiden Jokowi, ada banyak pembangunan dengan anggaran besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua.
Jalan Trans Papua tersambung seluas 3.462 km dan jalan tol di Papua Barat yang menyambungkan kota Sorong, Kambuaya, dan Manokwari seluas 594,81 km. Ada pembangunan jembatan Yotefa seluas 732 km yang diselesaikan di tahun 2019 dan menjadi lambang kebanggaan kota Jayapura. Selain itu, bandara udara dan pelabuhan di Papua dan Papua Barat sudah ditingkatkan dan diperbaiki menjadi lebih keren. Dana anggaran infrastruktur, sumber daya alam, pemukiman, perumahan, jembatan, dan jalan tol di Papua cukup besar berjumlah 12,23 triliun. Juga dana pembangunan untuk di Papua Barat sejumlah 7,33 triliun rupiah. Bapak Presiden Jokowi banyak berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk di Papua dan Papua Barat. Melihat perkembangan dunia yang serba cepat, kita tidak boleh lupa akan tugas penting dan utama dari seorang ibu di dalam keluarganya, yaitu membina kesehatan setiap anggota keluarganya. Ini merupakan tugas ibu-ibu yang sangat penting. Di sini, Ayoma siap membagi informasi kepada ibu rumah tangga dan mama tentang nutrisi. Topik-topik nutrisi Ayoma dapat dilihat lewat YouTube channel, akses website Ayoma, dan sosial media Instagram. Kali ini, Ayoma menyajikan 2 topik yang sangat menarik. Yuk ibu-ibu, kita kembali menerapkan makanan dan minuman yang vital bagi kesehatan tubuh keluarga kita. Tenaga kita bukan saja dari makanan yang asal kenyang dan enak, tetapi sumber tenaga kita diperoleh dari makanan dan minuman yang terdiri dari gizi seimbang, cukup vitamin dan mineral. Minum pil vitamin belum cukup. Mari kita perlu mengonsumsi makanan dan minuman dari tumbuh-tumbuhan yang alami. Semoga video Ayoma bermanfaat untuk kita semua. Mendidik anak untuk makan sayur dimulai dari diri kita sendiri. Saya mulai membiasakan anak saya untuk makan sayur sejak masa empasinya. Tips yang pertama, caranya mencampurkan sayur ke dalam bubur agar mereka mulai terbiasa dengan rasa sayur. Semakin banyak rasa sayur yang bisa diterima sejak dini, semakin mudah anak kita menerima dan makan sayur di waktu-waktu ke depannya. Tips yang kedua, budayakan makanan dengan gizi seimbang yang senantiasa ada di atas meja makan kita. Tunjukkan kepada mereka bahwa makan sayur adalah hal yang biasa. Semua orang harus makan sayur. Biasakan keluarga mengkonsumsi sayur dan buah daripada makan snack dengan perasa dan pengawet yang berlebihan. Yang ketiga, libatkan si kecil dalam mengolah sayur dan makanan yang akan disantap oleh keluarga, agar mereka bisa menghargai dan mau menyantap hidangan yang sudah mereka buat sendiri. Tips yang keempat, buat agar sayur menjadi menarik. Anda bisa lakukan hal ini dengan membuat simple food art, dengan memasak sayur dengan rempah atau bumbu yang lezat, atau dengan mencampurkan sayur dengan makanan yang disukai anak-anak Anda. Tenang, Anda tidak perlu menjadi chef yang handal untuk menciptakan hidangan yang super imut. Saya sendiri masih banyak belajar loh dari mertua. Jadi, saya melakukan cara-cara yang sederhana saja. Misalnya, dengan mencampurkan beberapa elemen warna dalam satu hidangan agar sayur tidak kelihatan membosankan. Contohnya, sayur bening bayam dimasak bersama dengan jagung dan tomat. Sungguh sangat berwarna, bukan? Nah, kalau di episode sebelumnya kita berbicara tentang buah dan pembatasan porsinya, konsumsi sayur bisa lebih banyak karena sayur cenderung memiliki kadar gula yang lebih sedikit dari buah-buahan. Secara keseluruhan, anak-anak diharapkan dapat mengkonsumsi 300-400 gram sayur dan buah setiap harinya.
Usahakan ibu-ibu memilih sayur yang kaya akan serat, vitamin, dan mineral seperti bayam, wortel, dan brokoli. Tambahkan daun kelor dan jamur tiram untuk melengkapi asupan protein buah hati-hati. Halo semuanya, apa kabar? Di 2 episode sebelumnya, kita sudah mempelajari buah dan sayur yang merupakan makanan yang vital. Namun buah dan sayur bukan satu-satunya yang kita butuhkan. Selain buah dan sayur, kita juga perlu untuk mengkonsumsi whole grain carbs dan healthy protein. Karena gizi yang seimbang sangatlah penting dalam menjaga kesehatan tubuh kita. Whole grain carbs adalah karbohidrat yang didapatkan dari biji-bijian utuh seperti beras coklat, merah, dan beras hitam, jali, whole wheat, sorghum, quinoa, dan millet. Bedanya dari nasi putih dan tepung yang biasa kita konsumsi adalah biji-bijian tersebut tidak diproses secara berlebihan, sehingga masih mengandung lebih banyak serat dan vitamin mineral, bukan hanya karbohidrat saja. Sementara protein ternyata bukan hanya bisa didapatkan dari hewan seperti daging, telur, mentega, dan susu, tetapi juga dari sumber protein nabati yang banyak terdapat pada kacang-kacangan seperti lentil, kacang polong, kedelai, dan produk turunannya seperti tahu dan tempe. Pasti teman-teman sudah tahu, bukan? Perlu teman-teman perhatikan, tidak semua produk protein itu baik. Kurangi konsumsi produk-produk yang diproses secara berlebihan seperti sosis, ham, bakso, dan lainnya. Karena proses pembuatannya seringkali menggunakan banyak garam dan zat tambahan lainnya untuk menambahkan rasa dan mengawetkan makanan tersebut. Mari kita sama-sama lihat apakah makanan yang kita nikmati setiap hari sudah seimbang. Pada umumnya, kita lebih banyak mengkonsumsi nasi putih, mie, atau roti, yang merupakan karbohidrat sederhana. Protein hanyalah lauk yang menemani, dan sayur atau buah adalah penghias piring. Sangat disayangkan, karena walaupun kelihatannya dalam jangka pendek pola makan tersebut bisa untuk menyambung hidup, namun sesungguhnya tubuh kita, otot, tulang, otak, kulit, organ-organ tubuh lainnya, bahkan imunitas kita, semuanya sangat membutuhkan nutrisi yang terdapat dari sayur, buah, dan protein juga. Jadi, kalau gizi seimbang ini tidak terpenuhi, maka kualitas hidup kita pun terganggu. Kita jadi mudah sakit. Lalu, bagaimana caranya merubah kebiasaan lama kita? Nasi merah atau millet atau quinoa rasanya tawar dan tidak seenak nasi, mie, atau roti yang biasa kita konsumsi. Jangan khawatir, ada berbagai cara untuk membuat kita menyukai biji-bijian lainnya. Misalnya, kita bisa menanak beras putih yang sudah dicampurkan dengan beras merah, atau bahkan biji-bijian lainnya. Mulailah dengan sedikit, lalu secara perlahan kita tambahkan banyak beras merahnya. Lambat laun, lidah kita pasti akan terbiasa dengan rasa nasi merah tersebut. Begitu juga dengan protein. Usahakanlah agar tidak hanya berfokus kepada produk protein hewani saja, tetapi juga mulai tambahkan ragam produk protein nabati di dalam makanan kita. Dengan resep yang tepat, tahu dan tempe nggak akan kalah enak dari steak. Percaya saja. Papua memiliki kekayaan alam dan juga menghasilkan buah raksasa. Aneka buah-buahan khas Papua dan Papua Barat seperti durian, pisang, matoa, buah naga, alpukat, jambu, jeruk besar, nangka atau cempedak, sirsak, sukun, dan masih banyak buah yang lain. Jeruk nabire rasanya manis dan banyak permintaan untuk dikirim ke Makassar dan Surabaya. Tahukah ibu-ibu, kontribusi penghasilan buah di Papua seperti pisang sebesar 316.762 ton.
Rambutan 36.266 ton. Mangga 34.272 ton. Nangka 30.333 ton. Durian 28.125 ton. Salak 25.997 ton. Pepaya 24.029 ton. Jeruk siam 12.911 ton. Jambu biji 6.922 ton. Nanas 4.367 ton. Semangka 4.053 ton. Alpukat 3.385 ton. Duku 15.160 ton. Dan masih banyak buah yang lain. Mari ibu-ibu yang berminat untuk berbisnis, bagaimana cara kita meningkatkan menjual buah-buahan lokal dengan penampilan lebih berkualitas sebagai oleh-oleh buah khas dari Papua dan Papua Barat. Ini adalah tantangan agar kita dapat mengembangkan produk buah-buahan maupun bibit buah unggul yang mampu bersaing di pasar internasional. Lihatlah keanekaragaman dan kekayaan Indonesia sebagai sumber kreativitas dan inovasi kita. Sampai di sini dulu ibu-ibu. Sampai jumpa di daerah Indonesia yang berikutnya. Bhinneka Tunggal Ika. Ayo Ma, bersama-sama kita mampu berkreatif dan berkarya.